Salam, pada hari ini saya akan memaparkan ketika Yesus sedang pelayanan. Yesus memberikan mujizat-mujizat kepada manusia. Yang pertama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Agus Mantatu Beket. Saya dari Prodi Pak, dari STT Hani. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Bisa dilihat Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, mujizat pertama Tuhan Yesus terpopuler bagi orang percaya adalah mengubah air menjadi anggur. Alkitab mencatat bahwa inilah mujizat pertama yang diadakan Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia ini. Nah, mujizat ini terjadi dalam sebuah pesta pernikahan di Kana, Galilea, ibu Yesus Maria, dan pesta itu demikian juga dengan Yesus dan murid-muridnya. Mereka diundang ke pesta tersebut. Ketika pesta sedang berjalan langsung, ternyata anggur mereka habis. Tidak dijelaskan di Alkitab mengapa anggur bisa habis saat itu. Apakah karena tamu undangan yang datang melebihi perkiraan, ataukah karena para tamu undangan minum anggur terlalu banyak? Nah, tetapi yang jelas hal ini menimbulkan sebuah masalah besar bagi tuan rumah pesta. Nah, karena itulah Maria memberitahukan masalah tersebut kepada putranya Yesus. Mengapa Maria yang memberitahukan kurangnya anggur kepada Yesus? Mengapa bukan tuan rumah atau pemimpin pesta? Mungkin Maria adalah orang penting dari pesta itu, atau mungkin anak keluarganya lah yang mengadakan pesta tersebut. Jadi boleh jadi mereka memintanya melaporkannya anggur yang habis kepada Yesus. Tetapi bisa juga kita bahwa Maria atau orang-orang yang memintanya memberitahukan Yesus sudah mempunyai keyakinan bahwa Yesus memiliki semacam kemampuan khusus seperti yang kita dimiliki oleh para nabi di Perjanjian Lama. Apapun itu, yang jelas Maria berharap Yesus melakukan sesuatu terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, tetapi Yesus tidak beserta merta mengapa laporan ibunya itu. Ia masih menunggu untuk beberapa saat. Mau apakah daripadaku ibu saat belum tiba? Kemudian setelah saatnya tiba, Yesus pun mulai bertindak. Di tempat itu tersedia 6 buah tempayan yang berisi air atau berkapasitas antara 80 sampai 120 liter air untuk membasuh sesuai tradisi orang Yahudi. Tetapi isi tempayan tersebut tidak penuh, hanya sekitar 2 atau 3 gayung saja. Jadi Yesus menyuruh para pelayan pesta untuk mengisi tempayan tersebut dengan air sampai penuh, lalu mencedoknya ke sebuah wadah dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Hal itu ditaati oleh para pelayan pesta dan wajib ketika pemimpin pesta itu meminumnya. Ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Ia memuji mempelai pria karena menyediakan anggur yang lebih baik, karena dia tidak tahu anggur itu terjadi karena mujizat Yesus. Nah, mujizat pertama Yesus ini sangatlah penting, sebab ini telah membuat murid-muridnya semakin percaya kepadanya. Yang kedua, menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Bisa kita lihat Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Mujizat Yesus berikutnya yang terpopuler dalam menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh di
kolam Bethesda. Nah, biasanya orang sakit di kolam Bethesda ini dianggap sebagai orang lumpuh. Walau Alkitab tidak mengatakan orang sakit tersebut sebagai orang lumpuh, tetapi karena Alkitab mencatat Tuhan Yesus menyuruhnya bangun dan mengangkat tilamnya, maka dapat ditafsirkan bahwa dia penyakit lumpuh. Rupanya orang lumpuh ini sakit akibat dosanya sendiri. Sebab setelah kesembuhan Yesus memperingatkan agar tidak berbuat dosa lagi, apa yang lebih buruk tidak terjadi padanya. Nah, artinya orang lumpuh ini dia mengalami sakit karena tidak percaya, karena dia berdosa. Nah, ketika Yesus menyembuhkan lumpuhnya ini, maka Yesus memperingatkan dia agar tidak melakukan hal yang buruk lagi. Nah, bisa kita lihat dari Yohanes 5 ayat 14. Nah, penyakit orang itu telah dialami selama 38 tahun. Ia telah lelah untuk mendapat kesembuhan. Nah, penyakit orang itu sudah lama, sudah selama 38 tahun dia mengalami penyakit dan tidak pernah sembuh. Nah, pada hari ini dia akan sembuh karena Yesus telah menyembuhkan dia. Setiap kali air di kolam Bethesda itu digoncang oleh malaikat Tuhan, maka barang siapa yang pertama turun ke dalam kolam air itu, ia akan sembuh. Nah, Allah memperingatkan bahwa siapa yang pertama masuk ke dalam kolam itu, dia akan sembuh. Tetapi orang lumpuh ini tidak pernah mendapatkan kesempatan, sebab setiap kali ia turun ke kolam Bethesda ketika kolam tersebut digoncang oleh malaikat Tuhan, maka ia selalu didahului oleh orang lain. Hal tidak mengherankan, sebab dengan kelumpuhannya tidak tentu ia akan sulit untuk masuk ke dalam kolam, apalagi jika tidak ada orang lain yang membantunya. Nah, pada waktu itu, pada saat dia masuk ke kolam itu, tetapi banyak orang yang menghalanginya, yang merebut untuk masuk ke kolam itu. Jadi dia terhalang untuk masuk ke kolam itu. Jadi pikirannya bahwa lumpuhnya itu lama disembuhkan karena dia tidak dapat masuk ke kolam itu. Nah, tetapi lalu Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini adalah pertanyaan yang agak mengagetkan, sebab semua orang pastilah ingin sembuh dari penyakitnya, apalagi jika mereka sudah berada di kolam Bethesda. Nah, Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, jika engkau mau sembuh, di situ dikatakan, inilah pertanyaan yang agak mengagetkan, sebab semua orang pastilah ingin sembuh. Nah, dia bertanya kepadanya bahwa kalau dia memang ingin dia sembuh, maka dia ingin sembuh, penyakitnya itu hilang, maka dia harus percaya. Maka dia harus percaya bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan penyakit lumpuhnya itu. Namun demikian, pertanyaannya itu sebenarnya sangat tepat, bukan saja karena Yesus ingin tahu kesembuhan orang tersebut untuk disembuhkan, tetapi juga menyadarkan orang lumpuh tersebut akan kebutuhannya untuk disembuhkan. Nah, artinya Yesus itu sudah tahu di dalam hatinya itu bahwa dia ingin dia sembuh, ingin dia lumpuhnya itu hilang. Tetapi Yesus berkata kepadanya, orang lumpuh itu menceritakan berat perjuangannya dalam mendapatkan kesembuhan. Nah, setiap kali ia berusaha mendekati kolam Bethesda saat malaikat Tuhan menguncangnya, maka ia selalu didahului orang lain. Yang ketiga, memberi makan 5.000 laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Bisa kita lihat dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15.
Nah, mujizat Yesus lain ini yang paling populer adalah memberi makan 5.000 orang. Laki-laki hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Coba kita berpikir, apakah itu cukup sebanyak 5.000 orang itu dan mempunyai hanya 5 roti? Coba kita berpikir, tetapi Yesus sungguh amat baik, sungguh amat mulia, karena Yesus memberikan kita makan bisa tercukupi sebanyak 5.000. Nah, inilah satu-satunya mujizat Yesus yang dicatat dalam keempat kitab Injil ini. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi di sini akan dibahas berdasarkan Injil Yohanes. Nah, satu hal yang menarik dari mujizat ini adalah peran penting seorang anak kecil. Sebab 5 roti dan 2 ikan yang menjadi bahan bagi Yesus mengadakan mujizatnya adalah milik anak kecil tersebut. Tidak disebutkan siapa anak kecil itu, tetapi dia dikenang karena perbuatannya baik dengan rela memberikan bekal makanan untuk dibagikan kepada orang banyak, suatu perbuatan yang patut dipuji. Nah, anak kecil itu tidak berdosa, percaya kepada Allah bahwa Allah itu selalu mencukupi untuk kebutuhan yang 5.000 orang itu. Kita pernah berpikir bahwa 5 roti itu dan 2 ikan mereka dapat mencukupi sebanyak 5.000 orang. Mereka makan minum sepuasnya yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Nah, mujizat ini bermula sewaktu Yesus naik ke atas gunung bersama murid-muridnya. Ia melihat sejumlah besar orang yang datang mengikutinya karena mujizat-mujizat kesembuhan yang dilakukannya kepada orang sakit. Jumlah orang tersebut sangatlah banyak, laki-laki saja 5.000 orang sebelum termasuk perempuan dan anak-anak. Tentu memberi orang makan sebanyak itu sangatlah sulit, bahkan boleh dikatakan mustahil. Itulah sebabnya Filipus, salah seorang murid Yesus, mengatakan bahwa roti sehingga 2 roti sinar atau nilai uang yang sangat besar waktu itu tidak akan cukup untuk orang sebanyak itu sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Yang keempat, membangkitkan Lazarus dari kematian bisa kita lihat dari Yohanes 11 ayat 1-45. Mujizat Yesus lain yang terpopuler adalah membangkitkan Lazarus dari kematian. Semasa hidup dan pelayanannya di bumi, Yesus tidak 3 kali membangkitkan orang mati, yakni Lazarus, anak perempuan Yairus, dan anak seorang janda di kota Nain. Bisa kita baca bahwa 7 orang di Alkitab yang pernah dibangkitkan dari kematian. Lazarus adalah saudara dari kakak beradik Maria dan Marta, dan Lazarus tersebut sebagai orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah beberapa kali datang ke rumah mereka di Betania. Ketika Lazarus meninggal, Maria dan Marta memberitahukannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dengan sengaja Tuhan Yesus tidak segera datang ke rumah mereka. Hal ini bukan karena ia tidak peduli dengan mereka, tetapi karena ia ingin agar mereka melihat kuasa Allah menyatakan pada Lazarus. 4 hari setelah kematian Lazarus, barulah Yesus datang menjenguk Marta dan Maria sedang orang banyak berkumpul untuk memberi penghiburan kepada mereka sehubungan dengan kematian Lazarus. Nah, ketika orang Maria memanggil Yesus, tetapi Yesus itu membiarkan mereka. Dia memberikan kesempatan untuk
agar mereka mengetahui mujizat-mujizat Tuhan. Nah, pada 4 hari lamanya, maka Yesus datang. Ketika Yesus datang di rumah Maria itu sedang berkumpul. Nah, lalu Yesus datang dan melihat Lazarus bahwa Lazarus itu sudah mati. Maka Yesus membangkitkan atau menghidupkan kembali. Kemudian Yesus pergi ke kubur Lazarus. Nah, ia menyuruh orang untuk mengangkat batu penutup kubur Lazarus. Ketika Yesus datang dan Yesus pergi ke kuburan Lazarus, maka Yesus menyuruh orang itu agar pintu kubur itu mereka angkat. Lalu Yesus masuk. Dan Yesus pun berdoa kepada Bapaknya. Siapakah Bapaknya itu? Bapaknya adalah itu sudah jelas dikatakan bahwa aku adalah aku. Itu Bapa adalah Yesus. Nah, sesudah itu, hal berteriaklah dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus pun bangkit dan keluar dari kuburnya. Maka Yesus berkata kepada Lazarus, hai Lazarus, bangun, keluarlah. Maka Lazarus bangun dan hidup kembali, dan maka Lazarus itu keluar dari kubur itu. Tetapi banyak orang yang melihat hal tersebut menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi iman-iman kepada Yahudi dan orang-orang Farisi justru semakin benci kepada Yesus dan bersepakat untuk membunuhnya. Nah, tetapi mereka masih belum percaya. Masih ada pikiran-pikiran yang mereka simpan, pikiran-pikiran buruk kepada Yesus. Agen mereka ingin membunuh Yesus karena ada kecemburuan mereka terhadap Yesus. Bahkan mereka juga berusaha untuk membunuh Lazarus. Bukan hanya Yesus saja mereka bunuh, tetapi Lazarus juga ingin mereka bunuh. Sebab oleh kebangkitannya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan mereka. Bisa kita lihat dari Yohanes 12 ayat yang ke-10 sampai 11. Yang kelima, menghentikan angin tofan di Danau Galilea. Bisa kita lihat dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, mujizat ini Yesus melanjutkan. Yang paling populer adalah penghentian angin tofan di Danau Galilea. Nah, suatu saat Yesus beserta murid-muridnya sedang naik perahu menuju ke suatu tempat di seberang Danau Galilea. Di tengah perjalanan tiba-tiba datanglah badai, topan yang dahsyat dan gelombang air menyembur perahu mereka sehingga perahu itu mulai penuh air. Seluruh murid-murid Tuhan Yesus saat itu sangatlah ketakutan. Nah, pada waktu itu mereka sedang berlayar. Yesus sedang tidur. Mereka sedang lalu. Tiba-tiba angin tofan itu datang untuk menghembus perahu mereka. Lalu mereka membangunkan Yesus. Guru, bangun. Kita akan tenggelam. Air sudah banyak di dalam. Lalu apa kata Yesus? Di manakah imanmu? Apa jawab mereka? Mereka hanya diam. Maka kita seorang manusia, kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu selalu bekerja di dalam diri kita. Roh Yesus itu selalu ada di dalam diri kita. Nah, di tengah perjalanan itu tiba-tiba datanglah badai tofan yang dahsyat dan segelombang air menyembur masuk perahu mereka sehingga perahu itu mulai penuh. Mereka sudah kaget karena perahu mereka itu sudah berisi air, sudah hampir tenggelam. Maka murid-murid Yesus itu membangunkan Yesus. Ketika Yesus bangun, maka Yesus menyenangkan air laut itu. Nah, sekalipun sebagian dari murid-murid itu adakah para nelayan yang sudah terbiasa bekerja di tengah danau Galilea, ternyata tetap saja mereka ketakutan ketika Yesus
memberikan mujizat, tapi masih ada nilai mereka yang belum percaya. Masih ada belum percaya bahwa Yesus itu adalah yang sangat penolong dalam hidup mereka. Masih panik, masih ada keraguan, masih ada ketakutan. Itu artinya mereka masih belum penuh percaya bahwa Yesus itu adalah orang yang kita percayai selama ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada orang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, "Mengapa engkau masih takut? Mengapa engkau masih belum percaya? Padahal Allah sudah menunjukkan mujizatnya kepada mereka, tetapi masih ada keraguan dan masih ada ketakutan." Baik, demikian presentasi pemaparan materi saya ini. Saya mengucapkan terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.